Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Alhamdulillah, setiap kali, setiap pagi, setiap saat kita membaca alhamdulillah atas nikmat Allah, terutama di pagi hari ini, nikmat datang ke masjid, nikmat yang mungkin tidak sampai 5% orang yang meraihnya, tidak sampai 5% orang yang diberi nikmat datang ke masjid. Datang ke masjid nilainya tidak dapat dikira dengan uang, karena sholat subuh ataupun sholat sunat sebelum subuh saja nilainya lebih mahal daripada segala isi dunia ini. Kita hari ini menyimak hadis Nabi, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim muttafaq alaih, tentang mulianya orang datang ke masjid. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajul fi jama'atin tazidu ala salati fi suqihi wa baitihi bid'an wa 27 darajah. Maksudnya Abu Hurairah bercerita, Nabi Muhammad pernah memperingatkan, berpesan, bersabda, sembahyang berjamaah itu, alhamdulillah kita sudah sholat berjamaah ya, nilainya lebih dari sholat di rumah atau di pasar katanya. Orang dulu banyak yang menggaleh, sahabat Nabi banyak yang berjualan di pasar, maka disebut dalam hadis ini dibandingkan dengan sholat di rumah dan sholat di pasar, sholat berjamaah di rumah Allah itu nilainya sampai 29 derajat. Itu satu hadis ini ya, sampai 29. Artinya apa? Kalau kita sembahyang di masjid sekali sama nilainya dengan sembahyang di rumah 29 kali. Subhanallah. Kalau satu hari kita penuh salat berjamaah di masjid, sama dengan 29 hari kita berjamaah salat bersendirian. Kalau kita sebulan salat berjamaah di masjid, sama dengan 29 bulan. Kalau kita setahun salat berjamaah di masjid, sama dengan 29 tahun. Wah, itu dari satu sisi ya. Nah, dari satu sisi lain dikatakan di sini, anna ahadakum idza tawadda'a fasanal wudu. Saat kita berwudu di rumah dengan baik, kemudian kita datang ke masjid untuk salat berjamaah, tidak ada tujuan lain kecuali kalau ada sampingannya ya. Setiap langkah yang kita tempuh itu katanya menaikkan derajat. Subhanallah. Maka kita perlu hitung berapa langkah dari rumah kita ke masjid. Sahabat Nabi dulu begitu, malah mereka merapatkan langkahnya. Kepergian dan kepulangan ini ya, kepergian dan kepulangan, pergi ke masjid dan pulang dari masjid dikira langkah. Subhanallah. Katanya setiap langkah mengangkatkan derajat. Apa artinya? Hari yang kita datang salat berjamaah hari ini contohnya, orang itu naik derajat di sisi Allah. Besok datang lagi naik derajat. Seminggu dia datang salat berjamaah ke masjid, seminggu derajatnya naik. Kalau derajatnya sudah naik, nilai ibadatnya naik. Tidak sama nilai orang yang salat berjamaah hari ini dengan orang yang tidak salat berjamaah. Dia derajatnya naik. Setiap kali salat, 5 kali kita datang ke masjid, 5 kali kenaikan derajat. Statusnya bertukar. Wa hutta anhu biha sayyi'ah atau khati'ah. Kemudian langkah itu juga menghapuskan satu dosa. Jadi bayangkan kalau banyak langkahnya, kalau jauh rumahnya dari masjid. Zaman dulu ada sahabat Nabi yang rumahnya jauh dari masjid, lalu dilihatnya ada tapak perumahan yang kosong di sekitar Masjid Nabawi, lalu dia meminta untuk diberi satu tapak perumahan supaya
dia tinggal di pekarangan masjid atau berhampiran dengan masjid supaya tidak capek jauh-jauh jalan. Akhirnya datang Jibril membawa wahyu. Artinya apa? Tak usah pindah Pak. Nanti kalau Bapak pindah, langkah pergi dan pulang Bapak itu jadi sedikit. Bapak rugi. Nah, ini ayat dalam surah Yasin yang selalu kita baca. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Surah Yasin ini selalu dibaca ya, apalagi hari Jumat. Ayat berapa? Ayat 12. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Nanti pulang ke rumah lihatlah surah Yasin ayat 12 halaman 440. Ayat ini menjawab kegundahan, kerisauan sahabat Nabi yang rumahnya jauh dari masjid lalu ingin meminta tapak perumahan dekat masjid supaya tidak susah berjalan. Ayat ini mengatakan jangan Pak, nanti Bapak rugi karena kepergian Bapak dan pulangnya Bapak dari masjid dikira perlangkah. Lalu tidak jadi dia pindah dan dia pun gembira karena Jibril sendiri menjawab masalah yang dihadapinya. Begitu zaman dulu ya. Zaman dulu kalau ada masalah datang wahyu. Ada masalah datang wahyu. Nah, seorang jemaah yang tunanetra mengadu kepada Rasulullah, saya ini tunanetra, saya tidak ada penglihatan yang normal, tidak bisa melihat jalan secara normal. Macam mana kalau saya tidak datang salat berjemaah, khususnya waktu subuh? Mula-mula Rasulullah kasihan, ya bolehlah, bisalah. Kemudian dipanggilnya lagi, kamu dengar azan? Katanya dengar. Oh tidak bisa sembahyang di rumah. Subhanallah. Itu zaman dulu ya. Subhanallah. Jadi langkahnya menaikkan derajat dan menghapuskan dosa. Hatta yadkhulal masjid, sehingga orang itu masuk masjid. Fa iza dakhalal masjid kana fis shalah. Kalau Bapak itu sudah masuk masjid, contohnya sebelum azan masuk masjid, itu kehadiran Bapak di masjid walaupun tidak salat itu dikira salat. Katanya kana fis shalah, maka itu salah hiya tahbisuh. Orang itu dikira salat selagi dia menunggu salat. Dalam pada itu wal malaikatu yusholluna ala ahadikum madama fi majlisi alladhi shalla fi. Malaikat mendoakan Bapak Ibu waktu berada di masjid. Nah, ini di antara ganjaran datang ke masjid yang mahal sekali. Malaikat mendoakan orang yang duduk di masjid menunggu salat, orang yang sedang salat, orang yang setelah salat, dan orang yang bertau tazkirah. Ada pengajian ringkas, kadang 15 menit, 17 menit, 20 menit ya. Nah, ini juga menjadi perhatian malaikat. Katanya doa malaikat itu ada 3 dalam 1. Allah maghfir, Allah marhamhu, Allah maghfir lahu, Allah matub alaih. Doa malaikat itu 3 dalam 1. 3. Allah marhamhu, ya Allah rahmati bapak ini, ibu ini. Allah maghfir lahu, ya Allah ampun dosanya. Allah matub alaih, ya Allah terima tobatnya. Mendapat kerahmatan, mendapat keampunan, dan tobatnya diterima. Malam yu'dzifih, kalau dia tidak mengganggu orang lain di dalam masjid itu katanya. Malam yuhdis fih, sebelum wuduknya batal. Kalau dia masih ada wuduk dan tidak mengganggu orang lain, dia mendapat doa malaikat 3 dalam 1, agar diberi rahmat, agar diampunkan dosanya, agar diterima taubatnya. Ketiga-tiganya perlu ya, ketiga-tiganya perlu. Dalam hadis lain ada dikatakan orang yang pencinta masjid ini katanya hidup matinya akan dijaga Allah, statusnya seperti baru lahir. Ada hadis lain, kayaumi waladat ummu, seperti hari dia dilahirkan ibunya. Karena malaikat mendoakan, langkah menghapuskan dosa. Subhanallah. Subhanallah. Itu maka kita perhatikan orang-orang yang mencintai masjid dengan istiqamah, biasanya kehidupannya tidak susah ya, dan kematiannya senang sekali. Nah, sudah pernah disebut cerita sahabat dari negara tetangga. Bahkan di Indonesia sendiri
mungkin jemaah banyak kisahnya dengan jemaah pencinta masjid ya. Ada masih ada hubungan famili dengannya di Batu Sangkar. Dia ini perempuannya ibu-ibu ya. Dia selalu ke masjid, terutama subuh, maghrib, isya. Subuh, maghrib, isya. Kalau zuhur dengan asar, yang kadang di sawah, kadang di ladang, kadang di tempat lain, tidak sempat ke masjid. Begitulah dia dari sehatnya, dari waktu sehatnya, sehingga usianya lebih 80 tahun masih sholat di masjid. Akhirnya di hari ruhnya mau dicabut, ruhnya dicabut waktu dia sholat. Saya sudah sholat maghrib di masjid, waktu berzikir, waktu bertahlil, imam di sana bertahlil la ilaha illallah. Saya sudah maghrib juga ya. Waktu la ilaha illallah itulah ruhnya dicabut. Kemarin dalam beberapa bulan lalu ketemu di sana dengan jemaah perempuan muslimat, menceritakan saya yang merebahkan ibu itu setelah dia meninggal katanya. Saya antara satu orang dengan ibu itu katanya. Subhanallah. Nah, ada cerita kawan dari Thailand, sudah sering juga disebut ya. Kawan ini memang pencinta masjid, pencinta sholat berjamaah, pencinta majelis ilmu. Dia meninggal sesudah subuh seperti ini, waktu menunggu sholat duha. Menunggu sholat duha, dia beriktikaf di masjid, di situ ruhnya diambil. Subhanallah. Ada kisah benar, itu kawan baik di Brunei Darussalam. Kawan baik ini kawan di sekantor dulu, masa bekerja, kawan sekantor. Dia meninggal, di hari dia meninggal dia sehat, di paginya dia sholat subuh di masjid, kemudian dia berniat nanti zuhur saya mau datang lagi ya Allah. Orang beriman yang terpaut dengan hatinya dengan masjid, keluar subuh dia nanti zuhur saya mau datang lagi ya Allah. Kalau tidak di masjid ini, di masjid lain. Nah, begitu caranya ya. Jadi urusannya akan dimudahkan Allah. Jemaah yang dikisahkan ini paginya dia sholat subuh di masjid, berniat tengah hari mau datang lagi sholat zuhur. Jarak dari rumahnya ke masjid mungkin dalam 2 km 3 km dia naik mobil. Naik mobil menempuh semak belukar, menempuh hutan. Lalu sebelum dia pergi sholat zuhur, dia tidur sejenak tengah hari, mungkin sejam sebelum zuhur, setengah jam sebelum zuhur, tidur qailulah 10 menit 15 menit, niatnya untuk ke masjid. Saya sudah bangun tidur, waktu tidur diambil rohnya. Subhanallah. Artinya apa? Tidur ibadat. Tidur ibadat. Kalau kita berniat waktu tidur, bangun tidur ingin salat, ingin ke masjid, itunya tidur ibadat, berarti meninggal dalam ibadat. Ada juga jemaah lain di Brunei juga, jemaah yang tekun salat berjamaah. Subhanallah. Maghrib isya biasanya dia ke masjid, subuh dia di masjid. Waktu pulang ke rumahnya setelah salat isya, dia berniat besok saya mau ke masjid ya Allah. Subhanallah. Lantas dia ambil waktu tidur malam hari. Ada lagi cerita yang paling unik di Brunei. Jemaah pencinta masjid, dia biasanya kalau dia ke masjid, anaknya dibawa ke masjid. Biasanya anak sebelum ayahnya turun akan dihidupkan mobil, memanaskan mesin mobil. Dari pagi hari itu anaknya sudah turun, sudah memanaskan mobil. Bapaknya tidak turun-turun. Rupanya masih di atas sejadah dan sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya mungkin dia meninggal sebelum azan, mungkin waktu azan, mungkin saya sudah azan. Yang penting dia meninggal di atas sejadah waktu anaknya sudah menunggu di tempat parkir mobil untuk pergi ke masjid. Subhanallah. Mudah-mudahan kita jadi dicintai Allah ya. Jadi hadis tadi hadis riwayat Bukhari Muslim. Di antara poin yang penting dalam hadis ini bahwa orang yang datang ke masjid derajatnya naik, dosanya dihapuskan. Orang yang datang ke masjid mendapat nilai salat yang berlipat ganda. Orang yang datang ke masjid duduk di rumah Allah, didoakan oleh malaikat agar dosanya diampuni, agar dicurahi rahmat, agar diterima tobatnya. Inilah yang kita harapkan dalam hidup ini ya. Kalau yang tiga ini dapat rahmat, dosa diampun dan diterima tobat, dah selesai masalah. Tidak ada lagi nanti masalah dalam kubur, tidak ada lagi masalah di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu orang yang jauh dari masjid bermasalah besar nanti di sana. Orang yang jauh dari masjid bermasalah besar nanti di sana.
kenapa tidak ke masjid? Nah, maka sepatutnya di peralihan ini sekarang kita peralihan ya, peralihan tahun 1444 kepada 1445, kita patutnya ada niat yang baru, ada tekad yang baru untuk lebih istiqamah melaksanakan perintah Allah ini. Jadi agar tahun 1445 yang kita masuki ini nanti beberapa hari lagi berbeda dengan tahun 1444 Hijrah yang akan ditinggalkan, akan berpisah dengan kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang pilihan Allah, pencinta masjid, pencinta ketaatan, pencinta agama Islam, pencinta sesama pencinta. Alhamdulillah alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina warda anna ya hayyu qayyum rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat ain. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Rahman ya Rahim, ampunlah dosa kami ya Allah, agar langkah kami semakin ringan datang ke rumah-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa kami agar kami lebih ringan untuk melakukan ketaatan, tangan kami lebih mudah untuk memegang kitab suci-Mu ya Allah, agar kami lebih mau menjaga lidah, menjaga mata, menjaga hati, dan menjaga segala gerak-gerik kami ya Allah. Ya mujibas sa'ilin, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Inni uhibbukum fillah wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.